Tapi ada jenis yang kedua. Ini yang pertama, ya besutu, yang dilapangkan. Jenis yang kedua, wa yaqdir. Wa yaqdir. Wa yaqdir, yang disempitkan. Mapping pemetaan diri dari ayat surat Ar-Ra'du ayat 26. Kira-kira kita ini masuk yang mana? Oh, saya ini masuk yang dilapangkan. Engkau sedang diuji, saudaraku. Saya ini masuk yang disempitkan. Engkau juga sedang diuji, saudaraku. Karena sebagian orang sekarang merasa kalau dia sedang susah, sedang bangkrut, sedang down, wah ini saya sedang diuji ini. Tapi begitu dia punya rezeki yang banyak, apa kata dia? Ah, ini saya sedang dapat nikmat ini. Inilah balasan Allah selama ini. Engkau juga sedang diuji. Ujiannya mana? Apakah engkau rela mengeluarkan 2,5% dari jerih payah titik peluh keringat perjuanganmu itu? Apakah engkau lulus melihat orang susah, miskin, anak muda yang belum menikah, fakir miskin yang tidak makan, anak yatim yang tidak bisa sekolah? Justru banyak orang lulusnya di sini. Tapi begitu dilapangkan, muncul syuh, muncul bakhil, muncul pelit, muncul kikir. Maka sebenarnya kita sedang meluruskan pandangan, memperbaiki persepsi tentang nasib yang sedang kita alami saat ini. Nah, jamaah, kamu sedang berada di posisi yang mana? Saya ini nggak jelas Pak Ustadz, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini. Dua-duanya ujian. Jangan sangka ini tidak ujian. Beginilah Allah Ta'ala menguji. Kalau kita lihat ayat ini justru yang selama ini kita lebih mengedepankan inilah ujian. Kurang inilah ujian. Susah inilah ujian. Bangkrut inilah ujian. Pensiun inilah ujian. Justru ketika sedang gaji banyak, SPPD keluar kota, gaji 13 tunjangan, disinilah ujian yang sebenarnya. Makanya ini diposisikan yang kedua. Mengapa Allah tidak mengatakan ada sebagian orang yang disempitkan Allah rezekinya? Tidak. Allah justru lebih bercerita duluan. Allahu yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Karena disinilah banyak orang gagal. Banyak orang yang tidak lulus. Lalu ketika Allah uji dengan yang dua model ini, apa sikap, sifat manusia menerimanya? Wa farihu. Wa farihu, senang, happy, bahkan sampai kepada tingkat sombong, angkuh. Dengan apa? Bil hayatid dunia. Mereka senang, mereka bahagia, mereka happy, mereka melampaui batas, mereka angkuh, mereka sombong. Dengan apa? Bil hayat, dengan kehidupan. Ad-dunya diambil dari kata dana, artinya dekat. Karena disebut dia dekat, karenalah ini kehidupan yang paling dekat dengan kita sekarang. Disebut dia dengan dana, daniun, rendah. Kenapa dia disebut dengan kehidupan yang rendah? Karena ada kehidupan yang tinggi, yang megah, yang mewah, yang mulia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan nanti yang lebih kekal, yang abadi, jauh lebih utama daripada yang sekarang. Tapi justru mereka terpukau dengan bil hayatid dunya, yang hanya sejenak, sekejap. Dari usia 0 sampai 5, balita. Dari 5 sampai 20, masa remaja, happy, bahagia. Lalu kemudian mulailah masuk masa usia menguning. Dari 20 sampai ke 40, lalu kemudian sampai ke 63. Kalau sampai, selesai, habis. Singkat. Wa farihu bil hayatid dunya. Tapi Allah tidak ada bahas efek daripada ini. Ada orang-orang yang kami sempitkan rezekinya lalu dia stres dan susah. Ada orang-orang yang kami sempitkan rezekinya lalu kemudian dia sakit dan mati. Ada orang, tak ada. Yang diceritakan hanya efek dari ini. Ada orang-orang yang kami lapangkan rezekinya lalu kemudian dia bangga, sombong, angkuh, merasa dialah yang pemilik segalanya. Hanya diceritakan ini. Kenapa Allah tidak ceritakan efek daripada ini? Karena efek ini tidak terlampau banyak orang yang tertipu.
Efek daripada miskin susah ini paling-paling dia tidak makan, tapi imannya insya Allah tetap terjaga. Efek daripada susah ini paling-paling orang hari itu, berapa banyak orang yang susah tidak makan, justru dia bisa puasa sunat. Saya dulu banyak puasa sunat saya Pak Ustadz, tapi sejak kaya nih susah saya meninggalkan makanan. Justru efek daripada ini yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilapangkan rezekimu, lalu kemudian engkau angkuh bahagia, tapi kebahagiaanmu itu membuat efek negatif engkau, lalu kemudian sombong dengan apa? Dengan kehidupan yang singkat, yang pendek itu. Masya Allah. Wamal hayatud dunya. Lagi-lagi ini yang ingin dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Wamal hayatud dunya. 2 kali dia ulang. Mereka bahagia, angkuh, sombong dengan kehidupan dunia yang diberikan Allah itu. Wamal hayatud dunya. Tidaklah kehidupan dunia yang mereka banggakan, mereka sombongkan itu. Illa, melainkan, hanya. Kalau di belakangnya ada wama, kemudian dengan illa, tidaklah. Melainkan, hanya. Apa kehidupan dunia itu? Mata, hanya sedikit daripada kenikmatan, sedikit daripada kebahagiaan, sedikit daripada kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan ini, penjelasan ini setelah yang satu ini. Ayat ini sedang memperbaiki cara pandang kita yang keliru tentang hidup. Alhamdulillah Pak Ustadz, kehidupan saya sekarang sudah mapan, nyaman, enak. Cuman satu yang saya bingung sekarang Pak Ustadz, apa? Gimana cara menghabiskan uang yang banyak ini Pak? Yang sedang kau alami itu sekarang hanyalah mata. Satu titik kecil kerdil dibandingkan samudera kekayaan, keindahan, kehidupan yang nanti akan dialami oleh orang-orang yang soleh. Minas siddiqin, orang-orang yang benar. Wassyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, orang-orang yang saleh. Di atas itu adalah para nabi dan rasul. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya insyaallah. Membesarkan yang kecil, mengecilkan yang besar. Yang selama ini kau sangka besar, mewah, hebat, kaya, raya, itu sebenarnya hanya kecil. Dilapangkan rezekimu, engkau bahagia, senang sampai pada tingkat angkuh dan sombong dengan kehidupan dunia. Itu semua hanyalah yang kau sangka tadi besar, 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 kecil. Yang selama ini kau anggap besar, saya ini paling susah Pak Ustadz, anak belum bisa daftar sekolah, suami pula sekarang sedang sakit, istri juga sekarang sedang susah, bayaran rumah, stop, jangan kau lanjutkan, aku tak tahan mendengarnya. Penderitaanmu itu belum ada apa-apanya. Karena kesusahan diceritakan Allah dalam ayat ini hanya sekali. Kesusahan yang kau sangka susah, ribet, susah, payah, itu hanya sekali disebut Allah. Tapi kebahagiaan yang besar, rezeki yang melimpah, sampai membuat engkau bahagia, sampai merasa engkau tidak perlu butuh pada orang lain. Kenikmatan sesaat, bagian dari yang kecil saja. Betapa satu ayat dari surat Ar-Ra'd 26 sedang meluruskan cara pandang kita. Jangan sampai salah fikir. Sekarang banyak orang salah fikir menjalani hidup. Salah pikir, salah ngomong, salah bertindak, salah beramal, dan puncaknya adalah salah menyikapi hidup. Dan salah dalam kehidupan yang singkat ini akan berefek pada menerima akibat yang luar biasa dalam kehidupan yang berikutnya. Khalidina fiha abada, kekal selamanya dalam neraka jahanam. Gara-gara apa? Gara-gara salah menyikapi hidup. Surat Ar-Ra'd ayat 26 sedang mengajak kita men-setting ulang, memprogram ulang tentang cara kita menyikapi hidup. Sesungguhnya kesenangan, kebahagiaan yang kita terima selama ini adalah ujian. Luluskah kita dengan ujian ini? Insya Allah, dengan pertolongan Allah.
Apa tanda orang lulus ujian? Dengan melimpahnya rezeki makin banyak sedekahnya. Dengan melimpahnya rezeki makin banyak orang susah yang tertolong. Dengan melimpahnya rezeki makin banyak syukurnya pada Allah. Dengan melimpahnya rezeki makin rajin sholat berjamaah. Lulus. Bagi yang susah, yang melarat, yang miskin, itu juga ujian. Dan itu kecil. Hanya sekali disebut. Wa yaqdir. Dan efeknya tak disebutkan. Karena paling-paling efeknya itu hanya sekedar lapar, hanya sekedar kedinginan, tapi tidak berefek nanti di akhirat. Tapi ketika engkau lalai berzakat, membiarkan anak yatim, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Siapa itu? Itulah orang-orang yang yukadzibu biddin, mendustakan agama. Tak ada orang miskin dikatakan mendustakan agama. Tapi orang kaya yang membiarkan anak yatim. Orang yang punya harta menyia-nyiakan fakir miskin. Mereka itulah pendusta-pendusta agama. Nauzubillah. Mungkin dari ini ada yang masih ingin ditanyakan.